dan sukacita. Wah, Shalom, kenapa hari ini kita harus gembira dan bersukacita? Karena hari ini hari Paskah, hari kemenangan kita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita dan makna arti perayaan Paskah. Yuk, mari kita saksikan! Setiap umat Kristiani merayakan Paskah di gereja. Apa makna Paskah sebenarnya? Bagi bangsa Yahudi, Hari Raya Paskah adalah hari raya terpenting. Hari Raya Paskah adalah peringatan kemurahan Allah atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Perbudakan di tanah Mesir diakhiri dengan kematian seluruh anak sulung di tanah Mesir. Tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara memerintahkan mereka mengoleskan darah domba jantan di ambang depan pintu rumah mereka, seperti yang tertulis di kitab Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menyulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Paskah yang berasal dari bahasa Ibrani disebut Pesak, yang bermakna melewati. Allah melewatkan kematian dari bangsa Israel karena melihat darah domba yang ada di ambang pintu rumah bangsa Israel. Peristiwa ini adalah bayangan tentang darah Kristus yang tercurah sebagai anak domba Allah yang dijadikan korban penebus dosa sekali untuk selamanya. Penebusan manusia dari jerat dosa hanya bisa dilakukan dengan darah Kristus. Darah sebagai lambang kehidupan yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Sedangkan saat ini kita memaknai Paskah sebagai tanda bahwa kita telah ditebus lunas dari perbudakan oleh dosa seperti tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sehingga perayaan Paskah artinya kita telah dilewatkan atau diselamatkan dari upah dosa, yaitu maut. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sebagai tanda bahwa hutang dosa telah lunas dibayar dan kebangkitannya menandakan bahwa kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bagi orang percaya, ritual Paskah yang lama sudah digenapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam perjanjian baru Alkitab hanya memerintahkan dua buah ritual, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Baptis sebagai tanda bahwa kita adalah ciptaan baru, dan perjamuan kudus sebagai tanda untuk kita mengingat kembali pengorbanan Yesus serta memberitakan kematian dan kebangkitannya sampai Ia kembali. Kebangkitan Sang Pemenang. Kegelapan telah merajalela pada malam yang penuh ketakutan. Namun cahaya itu kemudian tiba, menerangi dunia dengan terang benderang. Dia yang telah terbunuh dan dikuburkan, sekarang telah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan dosa dan kejahatan dan memperoleh kemenangan yang abadi. Tak ada yang dapat menahannya, tak ada yang dapat mengalahkannya, sebab Dia adalah Sang Pemenang yang menaklukkan maut dan kegelapan. Mari bergembiralah dan bersoraklah, karena Dia telah bangkit dari kematian. Mari rayakan kemenangannya dan nikmati kasih-Nya.
yang telah menaklukkannya dari kematian. Dia adalah Tuhan Sang Pemenang dan memimpin kita menuju ke hidup yang kekal. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Ning, 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 ning. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, itu tadi adalah makna Paskah dan penampilan dari teman-teman kita. Kita harus meneladani dan memaknai dalam diri kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani. Saya Shalom dan saya Selin. Kami pamit undur diri. Salam Pancasila, salam Fransiskus, berjiwa besar. Dadah! Kami keluarga besar SD Fransiskus 1 Tanjung Karang mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2024. Semoga kebangkitan Kristus memberikan harapan dan kebahagiaan yang abadi dalam hidup kita. Dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya.